Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah rahimani wa rahmakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Asbab Ziyadatil Iman wa Nuqsanihi oleh Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah taala. Kita masih dalam pembahasan salah satu sebab turunnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu perbuatan dosa dan maksiat. Bagian yang terakhir. Wa mimma taqaddam yatalakhasu anna adh-dhunuba tanqusul imana wa annaha tatafawatu fi inqasiha lahu bihasabi i'tibaratin muta'addidah. Kata Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abbad, dari yang sudah berlalu penjelasannya, kita bisa menyimpulkan bahwasannya dosa mengurangi keimanan dan bahwasannya dosa itu bertingkat-tingkat dalam mengurangi iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu dilihat dari beberapa segi. Yang pertama, jinsuz zambi, jenis dosa. Dosa besar, dosa kecil. Tentunya dosa besar lebih banyak mempengaruhi kurangnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada dosa kecil. Semua dosa mempengaruhi turunnya iman, namun dosa besar lebih memiliki bahaya yang sangat besar terhadap berkurangnya keimanan. Demikian pula syiddatu mafsadatihi. Kerusakannya yang ditimbulkan oleh dosa tersebut bermacam-macam, bertingkat-tingkat. Satu dosa dengan dosa yang lain tidak sama dalam merusak hati, dalam merusak mujtama masyarakat ataupun pribadi masing-masing. Demikian pula yang ketiga, qadaruhu, dilihat dari kadarnya. Sedikit banyaknya dosa yang dilakukan pasti memiliki pengaruh. Banyaknya berbuat dosa lebih banyak mempengaruhi kurangnya iman daripada dosa yang dikerjakan hanya sedikit. Yang keempat, zaman wa makanuhu, waktu dan tempat orang tersebut berbuat dosa atau maksiat juga memiliki pengaruh dalam mengurangi keimanannya. Tempat yang mulia, waktu yang mulia semakin banyak mempengaruhi kurangnya iman kalau orang tersebut berbuat maksiat di waktu dan tempat tersebut. Demikian yang kelima, di antara faktor yang bisa mengurangi keimanan dari sebuah dosa adalah at-tahawunu bihi, yaitu sikap meremehkan dosa. Orang yang sangat meremehkan dosa tidak sama pengaruh dosa tersebut di dalam hati seseorang dibandingkan jika orang tersebut masih ada rasa takut, masih ada rasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kanam wa bihasabil fa'ili lahu, dan semuanya dilihat dari pelaku tersebut. Setiap orang berbeda-beda tingkat dosa yang dia lakukan. Intinya semua dosa mempengaruhi keimanan, namun wajib kita ketahui bersama, dosa bertingkat-tingkat dan bermacam-macam bentuknya, dan juga pengaruhnya dalam menurunkan iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Alama sabaqa bayanu wa tafsiluhu, dan perincian penjelasan masalah ini sudah kita lewati pada pertemuan yang terakhir kemarin. Wabillahi at-taufiq. Kemudian wa mimma yaqil mar'a min adh-dhunubi wa yusa'idu 'ala al-bu'di anha wa adamil wuqu'i fiha ma'rifatu aqtariha. Di antara hal yang bisa membentengi seseorang dari dosa dan akan membantunya
dalam menjauhi dosa tersebut atau jatuh ke dalam dosa tersebut, yaitu mengetahui bahaya dari dosa tersebut. Seseorang jika tahu bagaimana bahayanya dosa, maka insya Allah dia lebih banyak menjauhi dosa-dosa tersebut. Wa ma yatawalladu minha, demikian pula mengetahui apa yang ditimbulkan dampak buruknya, wa su'i awaqibiha, dan akibat yang buruk dari dosa tersebut, wa syiddati adrariha. Demikian pula diwajibkan bagi seorang untuk mengetahui tentang bahaya dosa-dosa tersebut, sehingga dia betul-betul menjauhi dosa tersebut di atas ilmu dan betul-betul lari daripada dosa-dosa tersebut. Wa qad zakara fi dzalik Ibnu Qayyim rahimahullah kalaman wajizan illa anna wafin bil maqsud. Dan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala telah menyebutkan tentang bahaya-bahaya atau dampak negatif atau dampak buruk dalam dosa tersebut. Beliau menyebutkan suatu ucapan yang singkat namun sangat padat isinya yang berkaitan dengan pengaruh dosa bagi diri seseorang. Beliau sendiri Imam Ibnu Qayyim banyak memaparkan hal ini dalam kitab beliau Al-Jawabul Kafi atau Ad-Da' wa Jawab. Beliau menyebutkan ucapan para ulama disebutkan mulai dari Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan dampak buruk bagi segala bentuk maksiat dan dosa. Beliau mengatakan qillatut taufiq, sedikitnya at-taufiq. Ini diantara bahaya dosa, dampak negatif dosa, qillatut taufiq. Orang yang berbuat dosa pasti dia akan berkurang taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menegakkan hujah baginya. Ketika dia melakukan dosa, berarti dia tidak mau untuk mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala padahal dia tahu itu adalah dosa. Kemudian wa fasadur ra'i, di antara bahaya dosa yaitu fasadur ra'i, akalnya akan rusak. Jadi seandainya akalnya tidak rusak, dia tidak akan mungkin melakukan dosa tersebut. Terlebih lagi dia tahu akibat yang sangat buruk di dunia dan pula di akhirat ketika dia melakukan dosa. Wa khafa'il haqqi, demikian pula tersembunyinya kebenaran baginya. Allah Subhanahu wa taala berjanji, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari jalan kami akan kami tunjukkan jalan-jalan kami, yaitu jalan kebenaran. Namun ketika dia berpaling dari agama Allah, berbuat kemaksiatan, maka kebenaran tersembunyi baginya. Susah untuk dia melihat dengan mata hatinya kebenaran tersebut. Tertutupi hatinya. Sebagaimana Allah berfirman, "Kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali bawahnya dosa tersebut akan menutup hatinya dikarenakan apa yang dia lakukan tersebut. Susah untuk dia melihat jalan kebenaran. Wa fasadul qalbi, demikian pula hati akan rusak. Rusaknya hati dengan dosa dan maksiat. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama juga bahwasanya maksiat diibaratkan seperti racun bagi hati manusia. Sebagaimana racun menghancurkan badan manusia, demikian pula maksiat akan menghancurkan hati manusia. Orang yang berbuat maksiat, hatinya dilanda gundah gulana, akan ditimpa kerisauan, kesempitan dalam hatinya. Sebagaimana juga yang dikatakan oleh Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala, para ulama tabi'in, bila mengatakan wad-dunubu tumitul quluba. Inna dunuba tumitul quluba, sesungguhnya dosa itu akan mematikan hati. Wa qad yurithu dhulla idmanuha, dan dosa-dosa tersebut akan mewariskan kehinaan bagi pelakunya jika dia terus melakukan dosa tersebut. Wa tarkul dunubi hayatul qulub, sedangkan meninggalkan dosa adalah kehidupan bagi hati manusia. Wa khairul linafsika isyanuha, dan sebaiknya bagi hatimu, bagi dirimu untuk engkau meninggalkan dosa tersebut. Ini adalah dari seorang imam tabi'in Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala, bahwasanya dosa sangat mempengaruhi hati manusia. Dan hati sudah pernah kita sampaikan merupakan rasul amr, merupakan pemimpin bagi tubuh manusia. Kalau hatinya sudah rusak, jangan ada harapan lagi kebaikan ada pada orang tersebut. Nabi SAW bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghatan, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalb." Ketahuilah bahwa di dalam diri manusia ada segumpal daging. Jika baik, maka akan baik semua badannya, semua anggota badannya. Dan jika jelek akan rusak semua anggota badannya, yaitu al-qalb, yaitu hati manusia. Kalau hati manusia jadi rusak dengan maksiat, maka semuanya akan ikut. Wa qumulul zikr,
Demikian pula di antara pengaruh dosa yaitu orang tersebut sedikit mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu sudah bermaksiat kepada Allah, berarti dia tidak ingat Allah Subhanahu wa taala. Padahal manusia diwajibkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni azkurkum. Ingatlah kepadaku, aku akan mengingat kalian. Namun sebaliknya balasannya, kalau mereka manusia tidak mau mengingat Allah, dengan dia melupakan Allah, pasti Allah akan melupakannya. Falamma nasullaha, ketika mereka melupakan Allah, Allah pun melupakannya. Ini adalah balasan al-jaza min jinsil amal. Balasan tergantung dari amal perbuatan. Kalau dia melupakan Allah, balasannya Allah melupakannya di dunia maupun di akhirat. Wa idaatul waqti. Kalau orang itu berbuat dosa, akibatnya dia menyia-nyiakan waktu. Padahal waktu merupakan harta yang berharga bagi diri seorang muslim. Bahkan Allah bersumpah dengan waktu, wal asri wad duha wal laili wal fajr. Dan masih banyak lagi menunjukkan akan pentingnya waktu yang harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Terlebih lagi Nabi SAW bersabda, la tazulu qadama bani Adam hatta yus'al an arba'in. Tidak akan bergeser telapak kaki kedua bani Adam sampai mereka ditanya tentang 4 hal. Di antaranya an syababi fi ma abla. Tentang masa mudanya untuk apa dia gunakan. Wa an waqtihi fi ma asna. Tentang waktunya untuk apa dia habiskan. Semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika mereka bermaksiat, semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nafatul khalqi, kalau orang itu telah berbuat kemaksiatan, manusia akan lari darinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebagaimana Nabi sallallahu bersabda, man yatama saridallah bisukhtin nas radhiyallahu arda bihin nas. Barang siapa yang mencari keridhaan Allah, maka dengan kemurkaan manusia, maka Allah akan membuatnya ridha dan membuat manusia ridha kepadanya. Dan sebaliknya, wa man tamasa ridhan nas bisukhtillah sakhitallahu asqata bihin nas. Namun barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah, dengan kemaksiatan, maka Allah akan murka kepadanya dan Allah akan menjadikan manusia yang lain murka kepadanya. Ini bahaya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan rusaknya rumah tangga di antara sebabnya maksiat kepada Allah. Bahkan seorang ulama salaf mengatakan, jika engkau melihat kendaraanmu, ontamu, kudamu, misalnya apa yang lainnya dari kendaraan yang dipakai oleh manusia, jika tidak mau mentaati dirimu, maka ketahuilah itu sebab maksiat yang engkau lakukan. Seorang istri misalnya ketika dia taat kepada suami, maka koreksi apa yang dilakukan oleh suami tersebut. Mungkin ada maksiat yang dilakukan sehingga istrinya pun membangkang atas perintah suami tersebut. Semua wajib mengoreksi diri masing-masing. Mungkin masih banyak kemaksiatan yang dia lakukan. Wal wahsyatu bain abdi wa bain rabbih. Kalau orang itu berbuat maksiat, ada jarak antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih susah untuk melakukan ibadah. Karena dengan dia melakukan maksiat, turun imannya sehingga dia tidak mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ijabati du'a, dan di antara sebab doa manusia tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala karena banyaknya dosa yang dilakukan oleh manusia, terutama mereka yang makan harta yang haram, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, zawalaka rajul as'asa akbara yutilu safa yamuddu yadayhi ila sama wa mat'amu haramun wa malbasu haramun wa mashrabu haramun wa malbasu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajaba. Kata Nabi SAW, ada seseorang yang dia safar berpergian jauh, dia terbang-camping berdebu tubuhnya, dia menengadahkan tangannya ke atas langit sambil mengatakan, ya Rabbi wa ya Rabbku, berdoa kepada Allah. Akan Nabi makannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan dia diberi makan dari yang haram, fa anna yustajabulah. Maka bagaimana doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka sekali lagi seorang muslim wajib untuk mengoreksi diri masing-masing. Ketika doanya belum dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, maka wajib untuk dia berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah, dan dia mengoreksi dirinya. Mungkin masih banyak penghalang-penghalang dari dikabulkannya doanya. Wa qaswatul qalb, demikian pula di antara bentuk bahaya dosa, kerasnya hati manusia. Kerasnya hati disebabkan karena dosa yang dia lakukan. Susah untuk dia mengingat Allah, susah untuk dia merasa takut kepada Allah, susah untuk dia meneteskan air mata kepada Allah Subhanahu wa taala atas takutnya hatinya kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menyatakan
bahwasanya Bani Israil ketika mereka berbuat maksiat kepada Allah, qasat qulubuhum, hati mereka keras, bahkan lebih keras daripada batu. Maka seorang muslim, sekali lagi, makanya Nabi SAW mengingatkan di antara bentuk atau salah satu faktor yang bisa melembutkan hati manusia, yaitu mengingat kematian. Aksiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyaklah dari mengingat kematian, penghancur segala bentuk kenikmatan. Demikian pula Nabi mengatakan, kuntu nahaitukum an ziaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul mauta. Dahulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur. Namun sekarang berziarah kubur karena itu akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Kalau manusia sudah keras hatinya, diperintahkan untuk mengingat Allah, mengingat adab Allah, mengingat kematian. Karena itulah yang akan bisa melembutkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bahaya dosa juga kata Imam Muqayyim, mahkul barakati fir rizqi wal umur, yaitu dihilangkannya, dihapuskannya barakah dalam rezeki maupun umurnya. Mungkin banyak hartanya, mungkin usianya panjang, namun hartanya yang banyak tersebut tidak banyak bermanfaat bagi dirinya. Usia yang panjang tidak banyak berfaedah bagi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ukurannya barakah di dalam rezeki, barakah di dalam usia manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi." Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, kami akan bukakan barakah dari langit dan bumi. Ini yang diperlukan oleh seorang muslim. Sedikit namun barakah, lebih baik daripada baik namun tidak ada barakah, tidak ada manfaatnya. Kalau kita lihat misalnya negeri kita yang kita cintai ini, kekayaan alamnya sangat amat banyak, melimpah ruah, mungkin tidak ada di dunia selain di negeri kita ini. Semuanya ada, namun barakah yang kurang ada. Karena tidak ada iman atau kurangnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya kesyirikan, banyaknya kebid'ahan, demikian pula banyaknya kemaksiatan, sehingga barakah dicabut dari Allah, dari negeri kita. Innaudzubillah min dzalik. Bukan malah barakah, namun musibah demi musibah menimpa negeri kita ini. Jadi karenakan iman wa taqwa yang sangat kurang, yang sangat minim di negeri kita ini. Maka kalau kita ingin dibukakan lagi barakah langit dan bumi di negeri kita ini, tidak ada jalan lain kecuali al-iman wa taqwa. Betul-betul mentauhidkan Allah, memberantas kesyirikan, memberantas kekufuran, dan sekaligus betul-betul menjalankan ketakwaan kepada Allah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Allah berfirman, "Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat." Allah menghapuskan barakah dari harta riba dan Allah menumbuhkan harta hasil jual beli. Berapa banyak riba di negeri kita ini? Berapa banyak rentenir yang merajalela di muka bumi ini? Maka barakah hilang dari harta-harta mereka. Banyak namun tidak bermanfaat. Banyak hartanya namun banyak ditimpa musibah pula. Hartanya kurang bermanfaat, mungkin dia tidak merasakan hartanya tersebut. Ya, hartanya banyak, namun anaknya banyak yang sakit, rumahnya tertimpa musibah, pencurian, perampokan dan sebagainya. Tidak ada barakah dalam hartanya tersebut, karena maksiat yang dia lakukan. Demikian pula usianya yang panjang mungkin tidak ada manfaatnya bagi dirinya, karena dia banyak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW mengatakan, maknanya khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang panjang umurnya, panjang usianya, dan baik amal perbuatannya. Dan sejelek-jelek manusia kebalikannya, panjang umurnya namun jelek amal perbuatannya. Tidak ada barokahnya. Ukurannya adalah hidup untuk berbuat kebaikan. Oleh karena itulah Nabi SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa, waj'al hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah kehidupanku sebagai tambahan untuk aku berbuat kebaikan. Bukan malah diberi panjang umur, banyak berbuat kemaksiatan. Justru sebaliknya, dengan panjang umur tersebut digunakan untuk berbuat kebaikan. Inilah yang dinamakan barakah dalam usia seseorang. Makanya tidak dianjurkan atau tidak dibolehkan seseorang misalnya mendoakan manusia atau saudaranya dengan panjang umur. Namun panjang umur dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau panjang umur saja apa gunanya? Karena semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang waktu dan usianya tersebut. Demikian pula di antara bentuk bahaya dosa hirmanul ilmi, diharamkan seseorang dari ilmu agama. Kalau orang itu banyak berbuat maksiat, pasti ilmu agama susah untuk dia pahami.
Padahal di antara kebaikan yang Allah inginkan dari hamba Allah, sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan pahamkan dia dalam masalah agama. Kalau dia berbuat maksiat, ilmu agama hilang darinya, dia tidak paham ilmu agama, maka ini tanda-tanda dari hilangnya kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Oleh karena itulah Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana." Wahai orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan al-furqan, ilmu agama yang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah. Oleh karena itulah kita ingat pesan Imam Syafi'i rahimahullah taala, "Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsadan ila tarkil ma'asi." Wa qala wa'lam anna al-ilma nurun wa nurullah la yuhda li'asi. Aku, kata Imam Syafi'i rahimahullah, pernah mengeluhkan tentang jeleknya hafalanku. Padahal Imam Syafi'i rahimahullah terkenal dengan kecerdasannya. Bahkan diriwayatkan bahwasanya beliau kalau membaca buku satu halaman harus ditutup. Karena kalau dia melihat satu halaman akan hafal semuanya, akan bercampur aduk hafalannya karena cepatnya hafalannya. Namun ketika beliau melihat satu maksiat saja, sudah hancur hafalan beliau. Kemudian beliau mengajukan kepada guru beliau, Imam Waqi', "Syakautu ila Waqi' su'a hifdhi." Aku mengeluhkan kepada Imam Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Maka beliau pun menganjurkan, mengarahkan untuk aku meninggalkan kemaksiatan. Saat seraya beliau mengatakan, "Wa'lam annal ilma nuran." Ketahuilah bahwa ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah yang akan mungkin diberikan kepada orang-orang yang berbuat kemaksiatan. Maka kalau orang itu susah memahami ilmu agama, susah untuk menghafal Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW, maka untuk dia mengoreksi apakah dia berbuat dosa atau tidak. Walibatu dzulli, demikian pula kalau orang itu berbuat kemaksiatan, berlumuran dengan dosa dan noda, maka Allah akan memberikan pakaian kehinaan atasnya. Dia mungkin kelihatan mewah di tengah manusia, mungkin dia di atas kedudukan yang tinggi di tengah manusia, namun Allah hinakan. Namun dia tidak memiliki harga bagi orang-orang yang beriman. Karena inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang mulia di sisi Allah di antara kalian yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi juga bersabda, "Wa ju'ila dhullu was-sighar 'ala man khalafa amri." Dan Allah menjadikan kehinaan itu di atas khalafa amri, atau bagi orang-orang yang menyelisih perkara. Wa ihanatul adu, demikian pula ketika manusia kaum muslimin berbuat kemaksiatan, maka musuh-musuh Islam akan menghinakan mereka. Oleh karena itulah kalau kita lihat kalau kaum muslimin ditindas oleh orang-orang kafir, dijajah orang kafir, mereka lemah di mata orang kafir, maka selayaknya kaum muslimin mengoreksi diri mereka. Mereka dijajah, mereka dikalahkan bukan karena kelemahan senjata mereka, bukan karena kelemahan politik mereka, bukan kelemahan ekonomi mereka, namun kelemahan hati mereka, kelemahan iman mereka, kelemahan takwa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka kalah bukan karena kekuatan musuh, namun karena kelemahan mereka dalam akidah, kelemahan mereka dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Nabi SAW bersabda, "Sallallahu alaikum dhullan la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum." Allah akan menimpakan kehinaan atas kalian, dan tidak akan mungkin Allah mengentaskan kehinaan tersebut sampai kalian kembali kepada agama kalian, kembali kepada tauhid, kembali kepada sunnah Rasulullah SAW, kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib sadar, di antara bahaya maksiat yaitu sempitnya hati manusia, sempitnya dada manusia. Meskipun dia sudah memiliki dunia dan seisinya, kalau dia berbuat maksiat, ketahuilah hati pasti sempit. Berapa banyak orang yang kaya raya, yang memiliki kedudukan, yang memiliki popularitas di tengah masyarakat internasional misalnya, dia mati dalam keadaan bunuh diri, mati dalam keadaan frustasi dan sebagainya, karena memang hati di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan di dalam hati manusia. Dan hati manusia ada di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala, dialah yang membolak-balikkannya antara senang dan susah, antara bahagia dan sengsara. Dan Allah telah menyatakan hati yang senang, hati yang gembira, hati yang bahagia, hati yang tenang hanya ada pada zikir kepada Allah, hanya ada pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, hati akan merasa tenang. Dan seorang muslim pasti pernah merasakan hal seperti ini. Semakin dia banyak berzikir kepada Allah, semakin dia banyak menuntut ilmu agama Allah, semakin dia banyak beribadah kepada Allah, semakin senang hati, semakin
luas hatinya, meskipun mungkin dia memiliki rumah yang sempit, meskipun dia memiliki harta yang sangat sedikit, pasti hatinya akan lapang. Ya. Sebagaimana para sahabat Rasulullah SAW, ya, mereka sebagian besar ada para fuqara, para masakin. Namun dengan iman dan takwa mereka merasa luas dunia tersebut. Karena mereka tahu bahwasanya tidak ada kebaikan yang hakiki kecuali kepada iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan maksiat. Wa ibtila'u bi qarana'isu alladziina yufsiduna al-qalba wa yudayyi'una al-waqta. Kalau orang itu banyak berbuat maksiat dan dosa, Allah akan memberikan ujian dengan teman-teman yang jelek, dengan teman-teman yang jahat yang akan merusak hati dan akan menyia-nyiakan waktunya tersebut. Maka seorang muslim wajib betul-betul menghindari hal seperti ini agar jangan sampai Allah semakin menyesatkannya dari jalannya. Watul hammi wal gham, dan dia akan terus merasa sumpah, merasa susah, merasa sedih, meskipun dia memiliki dunia dan seisinya. Wa dhanqil ma'isha, dan kesempitan dalam hidup ini. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'syatan dhanka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari ajaranku, dari ketaatan kepadaku, maka pasti aku akan jadikan hidupnya sempit. Ya, pasti aku jadikan hatinya sempit di dunia ini, wa kasfil bal, dan Allah akan menutup akal pikirannya. Tatawalladu minal ma'siyah wal ghafla an dzikrillah. Semua hal ini disebabkan karena maksiat dan kelalaian untuk berzikir kepada Allah. Kama yatawalladu zar'u 'anil ma' wal ihraqu 'anil nar. Sebagaimana tumbuhan itu tumbuh dari air dan kobaran itu muncul dari api. Ya, semuanya ada sebab akibat. Perbuatan maksiat menyebabkan banyak pengaruh yang sangat jelek, yang sangat buruk bagi kehidupan manusia. Bahkan di azabnya kaum-kaum sebelum kita, kaum Ad, kaum Nuh, kaum Samud, kaum Nabi Saleh alaihissalam misalnya, kaum Nabi Lut, semuanya disebabkan karena maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun ditenggelamkan semuanya karena maksiat. Bahkan iblis laknatullah alaihi dikeluarkan dari surga Allah Subhanahu wa taala karena maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang tua kita Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga, tempat yang penuh kenikmatan, dikarenakan sebab dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa tidak bisa diremehkan. La tahqiranna saghirata innal jibala minal hasa. Jangan pernah meremehkan dosa meskipun kecil, karena gunung itu terbuat dari kerikil-kerikil yang kecil. Wa ajdadu hadhi tatawalladu anit ta'ah, dan kebalikan dari bahaya-bahaya tersebut merupakan pengaruh daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berkaitan dengan maksiat yang merupakan salah satu faktor turunnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faktor yang keempat yang bisa menurunkan iman kepada Allah yaitu an-nafsul ammaratu bisu, yaitu jiwa yang selalu menyuruh kepada perbuatan jelek, perbuatan jahat. Wa hiya nafsun madhmumatun ja'alaha Allah fil insan, yaitu jiwa yang tercela yang Allah jadikan di dalam hati, di dalam diri manusia. Ta'muruhu bi kulli su'in, yang dia selalu menyuruh kepada kejelekan. Wa tad'uhu ilal mahalik, dan akan menyeru kepada kebinasaan. Wa tahdi ila kulli qabih, akan menunjukkan kepada jalan kejelekan. Hada tab'uha wa tilka sajiyatuha. Inilah tabiat dari jiwa al-ammaratu bisu yang ada dalam diri manusia. Illa ma waffaqaha Allah wa tsabbataha wa anaha, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi taufik dan ditetapkan oleh Allah dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia memiliki jiwa yang ammaratu bisu, jiwa yang siap untuk melaksanakan segala bentuk kejelekan, kemaksiatan dan penyimpangan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau manusia tersebut betul-betul memerangi jiwa tersebut, betul-betul menggiring jiwa tersebut kepada ketaatan kepada Allah, pasti Allah akan menolongnya kalau dia memang minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fama takhallafa ahadun min syarri nafsihi illa bi taufiqillah. Dan tidak ada seorang pun yang bisa terlepas dari kejelekan jiwa tersebut kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim haruslah selalu memohon pertolongan kepada Allah agar betul-betul dirinya selalu di atas ketaatan kepada Allah, dijauhkan dari segala bentuk kemaksiatan, selalu dijauhkan dari jiwa-jiwa yang menyeru kepada kesesatan, penyimpangan ataupun kemaksiatan. Kama qala ta'ala hakian an imratil aziz, sebagaimana ketika Allah menceritakan tentang seorang
istri daripada raja pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Allah berfirman, "Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bisu' illa man rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim." Tidaklah aku, kata perempuan tadi yang mengajak Nabi Yusuf alaihissalam untuk berbuat kekejian, dia mengatakan, aku tidak melepaskan, membebaskan diriku dari jiwa tersebut, dari jiwa yang ammarah bisu'. Sesungguhnya jiwa itu menyuruh kepada kejelekan, kecuali yang dirahmati oleh Rabbku. Sesungguhnya Rabbku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya jiwa manusia ada cikal bakalnya untuk dia berbuat kejelekan, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu, ma zaka minkum min ahadin abada." Seandainya bukan karena keutamaan karunia dari Allah atas kalian dan rahmatnya, tidaklah kalian akan terbebas, bersih daripada kejelekan atau kemaksiatan selama-lamanya. Semuanya atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Nabi SAW bersabda, "Faman wajada khairan falyahmadillah." Barang siapa yang mendapatkan kebaikan, hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena semua kebaikan ada di tangan Allah, dan dari tangan Allah itulah seseorang akan mendapatkan kebaikan. Tanpa rahmat hidayah dari Allah, tidak akan mungkin seorang bisa mendapatkan kebaikan tersebut. Maka selalulah seorang muslim bersyukur kepada Allah atas hidayah dan taufiknya. Wa qala ta'ala, li akrami khalqihi alaihi wa ahabbuhum ilaihi. Dan Allah juga berfirman kepada makhluk yang paling mulia dan kepada manusia yang Allah cintai, yaitu Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman, "Walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila." Seandainya kami tidak menetapkan dirimu wahai Muhammad, sungguh engkau hampir-hampir condong kepada mereka orang-orang kafir tersebut meskipun sedikit. Nabi SAW, beliau bisa istiqamah, beliau bisa mentaati Allah, bisa beribadah kepada Allah sampai akhir hayat beliau, semuanya juga atas hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kita selalu menyampaikan inti daripada ayat dari surat Al-Fatihah, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini merupakan pertengahan dari surat Al-Fatihah, merupakan bagian yang memisahkan antara ayat-ayat dalam surat Al-Fatihah tersebut. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. Ibadah seorang muslim tidak akan mungkin bisa terwujud kecuali dengan i'anah, dengan aun min Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa manusia itu lemah, tidak akan bisa berbuat apa-apa. La haula wala quwwata illa billah. Ya, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang perlu disombongkan dari diri manusia. Semuanya dari Allah, ilmunya dari Allah, hartanya dari Allah, kedudukannya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat telah menyontohkan kepada kita sikap tawadhu, sikap yang wajib untuk dilaksanakan oleh seorang muslim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Malaikat mengatakan subhanak, maha suci Engkau ya Allah, kami tidak akan mungkin mendapatkan ilmu illa ma 'allamtana, kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Inilah sikap seorang muslim yang wajib untuk betul-betul dipraktikkan dalam kehidupannya sehari-hari. Man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Barang siapa yang merendahkan dirinya di hadapan Allah, Allah akan mengangkat derajatnya. Wa kana Nabi SAW yu'allimuhum khutbatal hajati. Dan Nabi SAW dahulu mengajarkan mereka para sahabat khutbatal hajah. Khutbatal hajah yaitu pembukaan khutbah yang selalu kita sampaikan ketika pengajian atau muhadharah atau khutbah Jumat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ini merupakan sunnahnya Rasulullah SAW dalam membuka suatu pengajian, suatu khutbah. Disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Kana Nabi SAW yu'allimuna khutbatal hajah fin nikahi wa ghairihi." Dahulu Nabi SAW mengajarkan kami khutbatal hajah pada waktu pernikahan atau selain pernikahan. Dan ini dilakukan oleh para ulama salaf dalam muhadharah, pengajian-pengajian mereka.
Dalam majelis ilmu mereka dibuka dengan innal hamdalillah. Oleh karena itulah kita berusaha untuk meniti jejak mereka, untuk mengikuti langkah mereka. Di antaranya memulai khutbah dengan innal hamdalillah. Ini bukan karangan kita, ini bukan suatu hal yang baru dalam agama, bahkan ini adalah suatu sunnah yang disunahkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau mengisi pengajian, mengisi majelis ilmu, mengisi khutbah-khutbah beliau, khutbah nikah, khutbah al-jum'ah, khutbah al-Aid, semua beliau buka dengan innal hamdalillah. Maka selain bagi al-khatib, bagi dai untuk membiasakan hal seperti ini. Meskipun hukumnya bukan wajib, kalau ditinggalkan berdosa tidak. Namun ini adalah bentuk pengagungan kita kepada sunnah Rasulullah SAW, yaitu kita hidupkan sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan kemampuan kita. Semampu kita menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, di antaranya menghidupkan kembali khutbatul hajah yang sudah banyak ditinggalkan oleh sebagian kaum muslimin, terutama para dai. Padahal di dalam khutbatul hajah tersebut banyak pelajaran yang berharga. Makna yang sangat mendalam jika kita mau merenungkannya. Makanya sebagai ulama mereka mensyarah atau menjelaskan makna daripada khutbatul hajah tersebut. Di antaranya Nabi mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, nahmaduhu, kita memujinya. Ini di antara inti yang kita sampaikan tadi, yaitu bahwasanya tidak ada hidayah, tidak ada pertolongan kecuali tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itulah kita banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, karena banyaknya karunia yang Allah berikan kepada kita. Ini bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur diwujudkan dalam bentuk hati keyakinan, yaitu kita yakini semua nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita ucapkan dengan lisan kita, dengan kita mengucapkan hamdalah. Makanya dalam misalnya setelah kita makan, merupakan nikmat dari Allah, kita berhamdalah, mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun tentang nikmat Rabbmu, maka ceritakanlah kepada manusia sebagai bentuk syukur kepada Allah. Dan bentuk syukur kepada Allah juga dilakukan dengan anggota perbuatan, dengan menjalankan, menggunakan kenikmatan tersebut dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nasta'inuhu, dan kita mohon pertolongan kepadanya. Manusia tidak akan mungkin bisa beribadah, tidak akan mungkin bisa berbuat di dunia ini kecuali dengan pertolongan Allah. Ihris ala man sauka wasta'in billah. Bersemangatlah, berusahalah, bersungguh-sungguhlah kalian dalam beribadah, dalam bekerja. Namun ista'in billah, minta pertolongan kepada Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan mungkin manusia terlepas daripada pertolongan Allah meskipun sekejap mata. Nyawanya, nafasnya, pandangan matanya, pendengaran telinganya, semua atas nikmat dari Allah. Seandainya salah satu dicabut, akan berkurang. Hidupnya manusia akan berkurang, kenikmatan manusia tersebut. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu, dan kami memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia perbuatannya ada dua. Perbuatan yang baik, maka dia mohon pertolongan kepada Allah untuk dia diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatan yang kedua yaitu perbuatan kejelekan, maka manusia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini di dalam khutbatul hajah pada awalnya Allah ingin menjelaskan, adapun perbuatannya Allah semuanya baik, maka wajib manusia untuk memuji syukur kepada Allah, untuk berhamdalah, mengucapkan alhamdulillah. Perbuatan Allah semuanya baik. Adapun perbuatan manusia terbagi menjadi dua, perbuatan baik dan perbuatan jelek. Perbuatan baik, maka dia meminta pertolongan kepada Allah untuk bisa istiqamah di atas perbuatan baik tersebut. Kalau dalam perbuatan jelek, maka manusia wajib untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kemudian dalam khutbatul hajah tersebut Nabi mengatakan, dan kami mohon perlindungan kepada Allah dari kejelekan diri kami dan dari akibat perbuatan kami yang jelek tersebut. Di sini juga perbuatan jelek manusia ada dua. Perbuatan jelek yang telah berlalu, maka dia minta ampun, dan perbuatan jelek yang akan datang, dia mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari kejelekan dirinya. Al-ammaratu bisu, dari jiwa yang menyuruh kepada kejelekan, dan dari akibat perbuatan jelek tersebut, yaitu azab Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari maksiat dan dari akibat maksiat tersebut. Seorang hamba tidak terlepas dari hal ini, dari maksiat dan dari akibat maksiat tersebut.
Karena apa? Semua ada hukum sebab akibat. Orang berbuat maksiat ada akibatnya, yaitu azab Allah Subhanahu wa taala. Ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah musibah yang menimpa kalian kecuali dengan sebab dosa yang kalian lakukan, dan Allah banyak mengampuni. Makanya seorang manusia berlindung kepada Allah dari kejelekan dirinya, dari kejelekan jiwanya, dari kemaksiatan, dan dari akibat maksiat tersebut. Semuanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, tidak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan sebaliknya, wa man yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Karena semua di tangan Allah hidayah, dan semua takdir ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa yasha Allah rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah juga berkehendak. Semuanya diserahkan kepada Allah. Biyadihi al-khair. Di tangannya lah segala bentuk kebaikan. Maka seorang muslim selalu minta hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam potongan khutbatul hajah ini, Nabi SAW menjelaskan tentang kunci kesuksesan bagi manusia di dunia dan di akhirat, yaitu dia banyak bersyukur kepada Allah, kemudian banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu minta hidayah kepada Allah, selalu menyerahkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di dalam sebagian makalah beliau atau karangan beliau mengatakan bahwasanya unwan sa'adah salasa, bahwasanya kunci kebahagiaan kesuksesan di dunia ada 3, yaitu idza aznaba istaghfara, wa idza un'ima syakara, wa idza usiba bi musibah sabara. Kata beliau, kunci kesuksesan ada 3, yaitu apabila dia berdosa, dia beristighfar kepada Allah, dan apabila dia diberikan kenikmatan, dia bersyukur kepada Allah, dan jika ditimpa musibah, dia bersabar atas musibah tersebut. Seorang muslim jika memiliki 3 hal ini, maka inilah kunci atau tanda kebahagiaan yang dia telah meraihnya di dunia dan di akhirat. Karena manusia tidak terlepas dari hal tersebut, dari musibah, dari kenikmatan, dan dari dosa yang dia lakukan. Kalau dia bersabar, bersyukur, dan dia beristighfar, minta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, insya Allah dia akan merasakan kenikmatan hidup di dunia dan di akhirat. Ini potongan dari khutbatul hajah, dinamakan khutbatul hajah dari penamaan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kemudian ditambah dengan 3 ayat tentang masa takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, ya ayyuhalladzina taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ini juga diambil dari khutbatul hajah. Intinya yang kita sampaikan setiap kali muhadharah ini merupakan khutbatul hajah, namanya khutbatul hajah yang diajarkan oleh Rasul SAW kepada kita untuk membuka khutbah-khutbah ataupun ceramah-ceramah dan lain sebagainya. Namun sekali lagi ini bukan sesuatu yang wajib sehingga berdosa orang meninggalkannya, tidak. Namun namanya sunnah, ya selayaknya untuk seorang muslim mengagungkannya dan untuk menghidupkannya. Fasyarru kaminun fin nafsi wa huwa yujibu sayyi'atil a'mal. Kejelekan itu tersimpan dalam diri manusia. Wa huwa yujibu sayyi'atil a'mal, dan kejelekan yang ada dalam hati manusia akan menyebabkan perbuatan yang jelek. Karena memang perbuatan manusia itu cerminan daripada hatinya. Kalau hatinya baik, perbuatan insya Allah akan baik. Demikian pula ucapannya. Perbuatan, ucapan merupakan cermin dari hati manusia. Fa in khalallahu bainal abdi wa bain nafsihi halaka baina syarriha wa ma taqtadihi min sayyi'atil amal. Seandainya Allah meninggalkan orang tersebut, menyerahkan orang tersebut untuk dirinya sendiri, maka dia akan binasa di antara kejelekan jiwanya dan perbuatan-perbuatan dosanya tersebut. Seandainya Allah tidak memberikan hidayah, Allah tidak peduli lagi dengannya, maka akan hancur orang tersebut. Falamma zagu azaqallahu qulubahum. Semakin dia berbuat dosa, semakin dia berbuat maksiat, Allah tinggalkan dia, dan semakin dia tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Wa in wafaqahu wa anahu najahu min dzalika kullihi. Dan jika Allah memberikan taufik dan Allah memberikan pertolongan kepadanya, insya Allah dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Ini diantara ucapan Ibnu Qayyim juga. Wa qad ja'ala Allah subhanahu lil insan fi muqabalati hadhihi nafsi nafsan mutmainnah. Dan kebalikan dari jiwa yang ammarah bisu, yang berbuat kejelekan, yang menyuruh kepada kejelekan, adalah nafsun mutmainnah.
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ini adalah jiwa yang tenang, jiwa yang selalu menyeru kepada kebaikan. Jiwa manusia ada 3 macam. Jiwa yang amarah bisu, jiwa yang menyeru kepada kebaikan. Kemudian jiwa mutmainnah. Kalau orang tersebut berbuat kebaikan, jiwanya menjadi jiwa yang mutmainnah. Dan ada yang ketiga, yaitu jiwa yang lawamah, yang selalu mencela manusia. Mencela ketika dia berbuat baik, mencela ketika dia berkemaksiatan. Masih ada perang di antara kedua jiwa tersebut. Dalam diri manusia terkadang berubah-ubah. Kalau dia berbuat maksiat, banyak berbuat maksiat, maka itulah jiwa yang amarah bisu. Kalau jiwanya tersebut masih ada perang ketika dia mau berbuat kebaikan, ketika dia mau berbuat kejelekan, ada perang dalam dirinya, itu namanya jiwa lawama yang mencela dirinya ketika berbuat kemaksiatan atau berbuat kebaikan. Maka manusia harus selalu menjadikan jiwanya jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang, sehingga dia bisa kembali kepada Rabb-nya dalam keadaan radiyatan mardiyah. Udkhuli fi jannat, udkhuli fi ibadi, wa udkhuli jannati, yang akhirnya akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Fa idza amarathu an-nafsu al-amarah bisu nahathu anhu nafsul mutmainnah. Jika jiwa yang amarah bisu menyuruhnya untuk berbuat kejelekan, maka jiwa yang mutmainnah akan melarangnya. Terus begitulah hati manusia yang masih ada kehidupan di dalamnya. Hati yang masih hidup, jiwa yang masih hidup, masih ada pergolakan, masih ada peperangan. Daripada hati yang mati, yang tidak bisa merasakan lagi pengaruh negatif atau pengaruh positif daripada perbuatan-perbuatannya. Fahuwa yuti'u hari maratan wa hari maratan. Terkadang jiwa itu, terkadang diri manusia mentaati jiwa yang mutmainnah, terkadang berbuat kebaikan, terkadang berbuat kejelekan. Itulah jiwa yang masih ada kehidupan di dalamnya. Jiwa manusia ada 3 jiwa, atau hati ada 3. Hati yang hayyun, yang masih hidup, ada al-qalbu al-marid, hati yang sakit, dan hati yang mayyit, yang mati. Hati yang sakit, ini hati yang masih ada kehidupan di dalamnya. Ketika berbuat kejelekan, masih ada rasa sakit di dalam hatinya ketika dia berbuat kejelekan tersebut. Masih ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hati yang telah mati tidak akan bisa merasakan pengaruh negatif daripada dosa tersebut. Dia merasa dosa suatu yang biasa, yang wajar dia dilakukan. Naudzubillah min dzalik. Ini hati yang mati, terutama hatinya orang-orang kafir. Wa walil ghalib alaihi minhuma. Maka seseorang itu tergantung pada mana yang banyak dia lakukan. Apakah dia banyak condong kepada jiwa yang mutmainnah atau jiwa yang ammarah bisu. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, wa qarraqaballahu subhanahu fil insan nafsaini. Manusia diberikan Allah 2 jiwa. Nafsan ammarah wa nafsan mutmainnah. Jiwa yang menyeru kepada kejelekan dan jiwa yang tenang yang menyeru kepada kebaikan. Wa huma muta'adiyatan, dan keduanya saling berperang, saling bermusuhan. Fakullu ma khaffa ala hadhihi sakula ala hadhihi. Kalau jiwa yang menyeru kepada kebaikan itu banyak, maka yang mutmainnah akan sedikit. Wa kullu man tazzat bihi ta'allamat bil ukhra. Kalau jiwa yang menyeru kepada kebaikan itu merasa lezat dengan kemaksiatan, maka jiwa yang tenang yang menyeru kepada kebaikan akan merasa sakit. Masih ada kehidupan, masih ada kebaikan, atau masih diharapkan kebaikan di dalamnya. Faiz ala nafsil ammarah asyaqqu minal amalillah. Dan tidak ada yang bisa menyakitkan hati yang amarah bisu kecuali ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, kalau kita lihat ada orang-orang yang benci, ada orang lain berbuat kebaikan, maka karena di dalam hatinya itu penuh dengan amarah bisu. Ketika melihat orang lain berbuat kebaikan, dia iri. Kenapa dia tidak bisa? Sehingga dia sakit hatinya. Terkadang, naudzubillah, menghalang orang tersebut untuk berbuat kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di dalam jiwa itu sendiri, dalam diri orang tersebut. Kalau dirinya itu berbuat kebaikan, jiwa yang amarah bisu terasa sakit. Demikianlah pergolakan dalam hati manusia. Wa isaru ridahu ala hawa. Demikian pula jiwa yang amarah bisu itu akan merasa sakit jika ridha Allah lebih dicari daripada hawa nafsunya. Wa laysa laha anfa'u minhu wa laysa ala nafsil mutmainnah asyaqqu minal amal li ghairillah wa ma ja'a bihi da'il hawa. Demikian pula jiwa yang tenang tidak ada yang bisa menyakitinya atau tidak ada yang lebih berat bagi dirinya kecuali perbuatan yang syirik, kecuali perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jiwa manusia ketika melihat kemungkaran sakit rasanya. Ini jiwa yang masih ada kehidupan, masih ada kebaikan dalam dirinya, masih ada rasa cemburu kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau Allah disekutukan, kalau Allah dilecehkan, ya, sunnah Rasulullah ditelantarkan, misalnya diabaikan, maka jiwa yang mutmainnah merasa cemburu, merasa sedih, merasa sakit hati. Ini masih ada kehidupan di dalamnya. Wa laysa 'alaiha syai'un adharru min. Demikian pula tidak ada yang lebih memadaratkan bagi jiwa mutmainnah kecuali hawa nafsunya tersebut. Wal harbu mustamirratun la tad'u awzaraha illa an yastawfi ajaluha minad dunya. Dan perang akan terus berkecamuk antara jiwa yang baik dan jiwa yang jelek. Tidak akan mungkin berakhir kecuali setelah dia meninggal dunia. Dan sebagaimana Allah berfirman bahwasanya tidak akan layan fa'uman wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak akan manfaat harta dan anak keturunan kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, yaitu jiwa yang mutmainnah, yang tenang, yang selalu condong kepada kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati-hati kita menjadi hati yang hidup dan menjadikan jiwa-jiwa kita menjadi jiwa yang mutmainnah yang pada akhirnya bertemu di surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya bisa kita sampaikan. Wallahu taala wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.